Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita akan membahas salah satu metode sistem pakar yang bernama backward chaining. Backward chaining merupakan metode penalaran yang dimulai dari tujuan atau masalah yang ingin diselesaikan, dan metode ini bekerja mundur untuk mencari fakta berdasarkan aturan yang mendukungnya. Metode backward chaining ini digunakan untuk memverifikasi apakah suatu tujuan dapat tercapai dengan cara mengevaluasi premis yang diperlukan. Jika premis-premis ini benar, maka tujuan utama itu dianggap tercapai. Kurang lebih seperti itu untuk pengertian singkat backward chaining. Langkah-langkah yang ada di metode ini itu ada menentukan tujuan untuk langkah awalnya, terus langkah selanjutnya akan mencari aturan yang relevan, terus di langkah selanjutnya ada mengevaluasi premis dan aturan. Di langkah ini kita akan memeriksa premis di dalam aturan if. Nanti kita akan mencari premis di bagian if-nya untuk memastikan apakah premis tersebut dapat dicapai atau tidak. Terus kita akan memverifikasi premis. Terus di langkah terakhir kita akan mengecek tujuannya. Jika semua premis dan subtujuan terverifikasi, itu berarti tujuannya tercapai ya. Kurang lebih seperti itu untuk langkah-langkah yang akan dilakukan oleh metode backward chaining ini. Dan kayaknya kita langsung ke langkah-langkahnya ya. Kasus yang digunakan itu untuk mendeteksi kerusakan pada laptop, dan file yang digunakan di video ini, yang ini, kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Ini kita masih pakai data yang kemarin ya, yang di forward chaining. Jadi ini faktanya masih sama kayak yang kemarin. Ini goal awalnya dan masih sama ya, kayak gini juga nih. Setelah kita punya ini, kita buat rule-nya. Rule-nya juga masih sama kayak yang di forward chaining, kayak gitu. Dan ini untuk langkah-langkah forward chaining-nya atau tabel pembuktian mungkin ya disebutnya. Di sini kita masukin fakta awal yang diketahui ya, atau ini tuh apa ya, database. Kayaknya ada beberapa orang yang nyebutnya working memory, fakta awal atau database. Kayaknya itu masih sama deh kayaknya ya. Dan intinya kita udah punya ini. Di sini di stack ini kita akan mencari V11 kan ya tadi. Berarti kita tulis V11 nih di sini. Setelah kita punya stacknya, working memory kita udah punya, stack juga kita udah punya, kita akan mengecek stack ini. Berarti hasilnya ya yang ini muncul di rule ke berapa. Kita cari nih V11, berarti yang ini ya, rule 3. Untuk menghasilkan V11, si rule 3 ini butuh V10 nih. V10 ini kita cek di working memory atau database. Kalau di sini belum ada, kita masukin V10 yang ini ke stacknya ya. Jadi kayak gini, kita masukin V10. Setelah kita punya stack baru, kita fokus ke stack yang terakhirnya ya. Ini V10. V10 ini untuk menghasilkan V10 kita butuh yang mana nih? Yang ini ya. Berarti V9 dan V1. Untuk V9 dan V1 itu kita cek dari working memory ini. Karena di sini nggak ada V9-nya, V1-nya ada ya. Tapi V9-nya nggak ada. Kita masukin V9 yang nggak ada ya ke stack ini. Jadi kita copy lagi nih.
kita masukin V9 kayak gitu. Berarti di sini masih sama ya, kayak gitu. Kita fokus ke stack terakhir lagi nih, V9. V9 itu berarti yang ini hasilnya ya. Untuk menghasilkan V9 kita butuh V3 dan V8. Karena V3 dan V8 nya nggak ada ya di sini maksudnya, berarti kita masukin dua-duanya ke stack yang ini. Berarti kita kayak gini lagi ya, kita masukin V3 sama V8, working memorinya masih sama. Ini rules yang dicoret ya nanti, karena ini nggak ada rules yang dieksekusi, jadi ini kosong aja nih kayak gini. Kita lanjut ngecek stack terakhirnya ya, berarti V8 nih. Untuk menghasilkan V8 itu butuh V7 dan V5. Kita nggak punya V7, berarti kita masukin V07 nya kayak gitu. Terus V7 ini kita akan ngecek lagi ya, ini masih sama nih. Kita akan ngecek V7. Untuk menghasilkan V7 itu cuma butuh V1. Di sini kita punya V1, berarti V7 di sini kita coret ya, karena udah dieksekusi nih. Ini rules yang dieksekusinya, itu berarti rules 1. Kita coret juga. Ini R1 berarti ya. Di sini kita tambahin stack yang dieksekusi tadi. Berarti V7 ya ini. Berarti di sini kita tambahin V7 kayak gitu. Karena V7 udah dicoret, berarti nggak akan kita pakai lagi ya. Kita akan mengecek V08 ini, karena stack yang terakhir ya 08 ini ya. Kita cek di sini V08. Untuk menghasilkan V08 itu butuh V7 dan V5. Kita punya V7 dan V5 nya nih di working memory, berarti kita coret lagi. Kayak gitu. Rules yang kita coret itu berarti yang ini ya, rules 6 nih. Di sini kita masukin rulesnya. Di sini kita update working memorinya ya, karena kita nyoret V8, berarti kita masukin V8 kayak gitu. Kita akan ngecek stack yang terakhir lagi nih. Ini V03, berarti yang ini. Untuk menghasilkan V03 kita butuh V1 dan V2. Di working memorinya ada, berarti kita coret lagi ya. Di sini berarti rules yang kita coretnya tuh V3 ya. Rules keempat. Di sini kita update working memorinya. Ini berarti kita namain V03 ya. Kayak gitu. Kita di sini ngecek yang V09. V09 tuh berarti yang ini 3. Kayaknya ada yang kelewat ya. V7 udah, V8, V03 ini kita coret dulu ya, biar nggak pusing. Kita akan ngecek yang V9 nih, berarti yang ini. Untuk menghasilkan V9 kita butuh V3 dan V8. Di working memorinya ada, berarti kita coret nih V9 kayak gitu. Di sini kita coret rules yang mana nih,
V9 itu yang ini ya, berarti rule 7 kita coret. Di sini kita masukin rule 7. Di working memory kita tambahin V09 kayak gitu. Terus kita ngecek V10 nih. Untuk ngasilin V10 kita butuh V9 dan V1. Di working memory-nya ada, berarti kita coret ya. Di sini kita masukin rule 8. Di sini di working memory kita tambahin V10 berarti ya. Kayak gitu. Selanjutnya kita akan ngecek V11. Berarti ini kita coret ya, karena kita punya V10 di working memory-nya. Kita coret. Ini tuh rules berapa ya? 3 ya. Berarti 3 gitu. Di working memory-nya kita update. Kita tambahin. Ini perlu nggak ya? Tapi nggak apa-apa, kita tambahin aja deh. V11. Setelah kita dapat V11, ini goalsnya kan ya, yang ini nih. Berarti ya udah ya, kayak gini aja untuk langkah-langkah yang ada di backward chaining. Berarti kita butuh 1, 2, 3, 4. Kita belum coret ya. Ini yang mana nih? V10 sama 11. Berarti yang ini kita coret dulu ya. Kayak gitu. Berarti kesimpulannya, untuk mendapatkan goals yang V11 nya ini, kita cuma butuh 6 iterasi ya, 6 kali mengeksekusi rule. Berarti ya 6 iterasi ya. Kalau kita bandingin sama yang kemarin, yang forward chaining, di sini kita harus melakukan 8 iterasi untuk menghasilkan V11 ya, yang ini nih. Sedangkan kalau pakai backward chaining, kita hanya butuh 6 iterasi. Karena kita udah dapat kesimpulannya, jadi kayaknya kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau menurut kalian ada langkah yang kurang jelas, atau kalian mau nanyain apa gitu, kalian tinggal komen aja di kolom komentar. Jadi ya kayak gitu aja untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.